Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon presiden untuk makan siang di istana. Pemirsa, di Breaking News iNews, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan hadir memenuhi undangan Presiden Jokowi. Kondisi ini adalah makan siang pertama para baca pres dengan Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi. Pemirsa, untuk mengetahui situasi di Istana Negara, sudah ada rekan kami Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, bagaimana suasana di Istana pada siang hari ini? Selamat siang. Ya Galuh, apakah para calon presiden dan Joko Widodo ini masih berada di dalam istana, Galuh? Selamat siang Arista dan pemirsa, dapat konfirmasi bahwa ketiga bakal calon presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sudah tiba di Istana Merdeka pada sekitar pukul 12 siang dan sekarang masih melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan mereka masih berada di dalam dan kami masih belum mengetahui apa saja yang dibahas bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun dapat dipastikan bahwa pembahasan tersebut berkaitan dengan masa pemilu 2024 untuk menciptakan kondisi yang kondusif, sejuk, dan menciptakan pemilu damai 2024. Pertemuan ini digelar setelah Presiden Jokowi menggelar pertemuan juga dengan 197 pejabat dari seluruh daerah di Indonesia, dari Kementerian Dalam Negeri, untuk mengkondisikan dan menstabilkan harga sembako yang ada di Indonesia. Dan sampai saat ini mereka masih berada di dalam dan masih belum diketahui sampai kapan pertemuan akan berlangsung. Namun yang pasti bahwa saat ini sudah dapat kami informasikan sudah terdaftar secara resmi 3 bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden, yaitu yang pertama Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, kemudian yang kedua ada Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, dan yang ketiga ada Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dan masing-masing sudah mendaftar dan sudah melakukan sejumlah persyaratan, termasuk diantaranya adalah cek kesehatan dari ketiga bakal calon tersebut yang nantinya akan diketahui bersama-sama juga untuk menentukan posisi atau nomor dari masing-masing bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden. Sementara itu Arlita. Baik, Galuh, bisa Anda ceritakan kira-kira pada pukul berapa dari ketiga capres ini tiba di istana, dan apakah mereka bertiga ini masuk melalui pintu depan atau pintu belakang? Bisa diceritakan mungkin, Galuh? Ya, pada sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, para ketiga bakal calon presiden ini hadir ke Istana Negara tanpa didampingi oleh cawapres. Artinya hanya pertemuan bertiga saja antara Presiden Jokowi, kemudian Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Kemudian mereka masuk melalui pintu depan, ya, total kembali, bukan melalui pintu belakang, yang kemudian setelah masuk mereka langsung menuju ke meja pertemuan bersama dengan Presiden RI Joko Widodo. Galuh, apakah pada saat ketiga calon presiden tiba di istana ini sempat menyapa rekan-rekan media, Galuh? Ya, kehadiran mereka hanya sekedar menyapa dan kemudian masuk tanpa memberikan statement apapun. Jadi kami masih juga belum mengetahui apa hasil dari pertemuan ini dan juga apa yang diperbincangkan dalam pertemuan ini. Namun kami akan terus mengabarkan informasi terbarunya untuk Anda, Arista, dan juga pemirsa. Galuh, terakhir mungkin Anda mendapatkan informasi jika saat ini dari ketiga capres dan Presiden Joko Widodo tengah melaksanakan makan siang bersama, apakah nanti setelah makan siang mereka akan hendak melakukan konferensi pers bersama rekan-rekan media? Kami masih belum bisa mendapatkan konfirmasi apakah setelah melaksanakan makan
siang dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo akan ada konferensi pers atau tidak, namun kami tentunya berharap akan ada konferensi pers digelar karena kami rekan-rekan media masih bersiaga di sini untuk mendapatkan informasi terbaru dari hasil pertemuan tersebut dan juga bagaimana nantinya bisa menciptakan kondisi yang kondusif untuk pemilu 2024. Baik, terima kasih banyak Galuh. Kami masih akan terus memantau perkembangan setelah makan siang dari ketiga calon presiden dan juga Presiden Joko Widodo ini usai. Tetap informasinya kami tunggu Galuh, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak. Pak Heri, ini untuk tanggapan pada siang hari ini ternyata tiba-tiba ketiga calon presiden ini diundang makan siang oleh Presiden Joko Widodo. Tanggapannya seperti apa? Ya, ini adalah satu langkah yang sangat baik dari Presiden Jokowi mengundang ketiga calon presiden yang sudah mendaftarkan diri ke KPU. Di tengah politik kita yang memanas ya, pasca pendaftaran ke KPU yang ada 3 pasang seperti yang kita ketahui, dan kita bisa juga melihat betapa para pendukung ketiga kubu juga ya, apalagi pasca keputusan MK di mana Pak Presiden Jokowi dan keluarga sangat disudutkan ya dengan keputusan MK. Lalu kemudian ada langkah politik hari ini, menurut saya ini poin penting juga bagi Presiden Jokowi, di mana menurut saya tujuannya adalah untuk membuat situasi politik saat ini menjadi lebih tenang gitu ya dengan seperti ini. Dan menurut saya ini adalah satu simbol ya bahwa Presiden ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau tidak berpihak kepada kubu manapun. Ini yang akan dibangun, yang akan coba dibangun oleh Presiden Jokowi dengan mengundang ketiga orang calon presiden. Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa Jokowi ingin mensejukkan perpolitikan di Indonesia. Apakah dengan mengundang ketiga cawapres pada siang hari ini bisa meminimalisasikan perseteruan yang ada di warganet begitu atas mungkin kekecewaan mereka dengan adanya putusan MK, lalu juga Gibran ternyata jadi bacawa pres. Hingga saat ini kalau menurut Anda apakah sudah cukup dengan undangan makan siang saja? Ya, paling tidak dengan diundangnya ketiga calon presiden ke istana untuk makan bersama Pak Jokowi, ini langkah politik yang diambil oleh Pak Jokowi, ya, upaya yang dilakukan. Walaupun saya juga tidak begitu yakin situasi akan langsung mereda, ya, tidak, ya, karena memang kan proses di MK, Dewan Etik sedang bekerja, lalu kemudian KPU juga sedang bekerja. Apakah verifikasi dari ketiga calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftarkan diri itu akan nanti disahkan oleh KPU. Tapi paling tidak menurut saya ini sudah cukuplah dalam pekan ini bahwa Presiden ingin menunjukkan, walaupun saya kira situasinya juga belum bisa kita jamin 100% bahwa masyarakat atau publik juga akan mereda di media sosial maupun di obrolan-obrolan politik yang pasca MK dan pasca Gibran ditetapkan lalu kemudian Pak Prabowo Gibran mendaftarkan sangat keras kritikan-kritikan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Kang Heri, ini kalau misalkan kita melihat kan yang diundang hanya baca pres, hanya Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Menurut Anda kenapa Pak Jokowi tidak mengundang bacawa presnya sekalian? Apakah takut mendapatkan kritikan pedas juga karena mengundang juga anaknya atau seperti apa nih Kang Heri? Ya, situasinya itu tentu sudah dibaca ya. Artinya kalau nanti diundang wakil presiden ya tidak bisa terelakkan bahwa wakil presiden dari Pak Prabowo adalah Gibran gitu ya. Dan saya kira orang-orang di sekitar Pak Jokowi juga memberikan masukan bahwa lebih baik adalah mengundang calon presiden yang tidak melibatkan calon wakil presiden. Kalau itu dilakukan ya tentu akan menjadi serangan balik juga bagi Pak Jokowi kalau sampai kemudian mengundang wakil presiden juga hadir ke istana ikut bersama-sama makan siang. Jadi ini adalah upaya Pak Jokowi ingin menetralisir keadaan, lalu kemudian upaya-upaya Pak Jokowi
ingin menunjukkan kepada publik, pada masyarakat bahwa beliau sebenarnya tidak mendukung siapa-siapa dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau mencoba berada di tengah, walaupun tidak mudah ya. Saya Mm-mm. kira tidak mudah juga, otomatis dengan makan siang ini lalu kemudian situasi berubah, saya juga tidak menjamin. Baik, kalau misalkan menurut Anda, Pak Heri, ini apakah Presiden mengundang ketiganya ini untuk membahas pemilu damai saja atau mungkin ada pesan-pesan terselubung mungkin? Ya, kalau saya melihat situasi dari gambar yang ditayangkan iNews, ya saya kira ini sangat rileks ya. Mm. Jadi saya melihat situasinya ini memang cair gitu, kekeluargaan, dan saya juga melihat bahwa kalau situasinya seperti ini tidak akan ada pembicaraan-pembicaraan yang begitu serius, pembicaraan yang memang nanti mengarah kepada dukung mendukung, saya kira tidak ada. Jadi memang ini murni kalau kita lihat dari situasinya ya, dari tadi saya memperhatikan gambar yang muncul di layar iNews ya, memang Mm. betul-betul pertemuan-pertemuan yang memang suasananya ini cair gitu di tengah tingginya tensi politik belakangan ya, terutama juga saya kira kan ini juga isu-isu yang beredar, misalnya Presiden akan melakukan reshuffle kabinet setelah Rabu lalu, dan pekan depan juga akan melakukan reshuffle lagi dan seterusnya. Dan kita lihatlah langkah-langkah politik yang akan dilakukan oleh Presiden seperti apa. Tapi saya ya sebagai juru bicara Partai Perindo dan juga juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar, Mm. melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah bagian daripada bagaimana ingin menenangkan suasana. Tidak lebih dari itu saya kira langkah-langkahnya, dan tidak akan ada pembicaraan-pembicaraan lebih serius kepada ketiga presiden, kepada tiga calon presiden yang diundang ke istana pada siang hari ini. Baik, jika tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk suasana dari keempat orang yang cukup disoroti sama warga ini terkesan cair, rileks. Tapi kalau misalkan kita sidebar-nya sedikit nih, Mas Heri, untuk makanannya sendiri sajiannya tidak terlalu banyak. Ini apakah berarti makan siangnya bisa dikatakan akan diselenggarakan secara singkat, selanjutnya mereka akan ngobrol-ngobrol serius, atau kalau menurut Anda seperti apa, Pak Heri? Karena saya tidak berada di sekitar itu, jadi pembacaannya agak agak sulit juga. Tapi ya memang kalau kita lihat dari tayangan ya, ini Hmm? kan ringan ya, Iya. tidak begitu berat memang ya. Suasananya cair. Dari tadi saya lihat juga Pak Presiden senyum-senyum, kemudian Pak Ganjar juga ya senyum berkali-kali, juga Pak Prabowo dan Pak Anies juga melakukan hal yang sama. Ini betul-betul rileks, makanya saya katakan inilah satu panggung depan politik ya, yang memang ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa politik kita sedang baik-baik aja dan tidak ada masalah dengan elit kita gitu ya. Saya mendukung upaya yang dilakukan oleh Presiden ya. Walaupun tadi saya katakan ya, tidak mudah juga bagi Presiden dengan undang makan siang ketiga calon presiden ini lalu kemudian masalah menjadi selesai. Tapi paling tidak kita harus apresiasi upaya Pak Presiden, dan saya kira ini menjadi pintu masuk ya Hmm? untuk Presiden membuktikan kepada masyarakat bahwa beliau harus berada di tengah-tengah, walaupun putra pertama beliau ikut ya, nanti apabila diloloskan oleh KPU dan betul-betul ditetapkan pasangan calon dan sudah mendapatkan nomor urut, tetap saja saya kira Presiden harus seperti ini, berada di tengah-tengah, karena netralitas dari kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga seluruh struktur pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah itu sangat penting. Jadi netralitas, kejujuran, dan politik kita pemilihan presiden dan pemilihan legislatif kita harus betul-betul jurdil, harus bermartabat, betul-betul tidak ada tendensi campur tangan kekuasaan. Jadi kalau ini menurut saya yang harus dilakukan adalah mempertahankan ini. Jangan sampai makan siang ini hanya satu kali ini. Kita punya waktu 3 bulan lagi ke depan, Hmm? dan Presiden kalau sudah ada respon positif dari masyarakat mengenai langkah politik hari ini dengan mengundang ketiganya, saya menyarankan tidak hanya dilakukan hanya satu kali ini. Kalau bisa Oke. dilakukan beberapa kali, karena ini penting. Kalau elit kita rukun, masyarakat kita juga yang di bawah juga ikut rukun. Baik, Pak Heri, tahan dulu, dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.